Tasya. Oh, pantesan. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Jadi malam ini nih topiknya agak-agak unik. Jadi em, nanti bisa kalau memang tertarik kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Jadi ini kaitannya sama database. Nah, pengembangannya tentang database. Nah, kalau dari materinya sendiri, eh ini model bisnisnya mirip-mirip dengan yang pertemuan sebelumnya. Intinya ada competition, legacy infrastructure sehingga perlu develop IT dan seterusnya termasuk cloud dan lain-lain. Karena di sini kasusnya sesuai dengan yang ada di buku. Sebentar, saya tampilin yang ada di buku. Saya tampilkan yang ada di buku adalah tentang adalah tentang Astro. Ya, mungkin kalau seumuran dulu pernah sempat ada ya, tapi itu di awal tahun 2000-an. Tahun 2000-an Astro pernah ada di Indonesia. Ada yang masih ingat Astro itu apa? Ada? Internet ya, Pak. Di kabel lewat satelit, Pak. TV kabel ya, TV kabel. Sorry, TV kabel satelit. TV Ya, berbayar lewat satelit. ya, ya, ya. Ya, istilahnya TV berbayar ya, TV kabel. Pak. Ya. Jadi di Trend TV kabel punyanya Malaysia. Nah, jadi di cerita ini ya, balik lagi ada nama yang kesebut lagi namanya Amazon Web Service. Jadi dia menggunakan cloud. Nah, ada pertimbangan kenapa dia menggunakan cloud. Sebentar, saya sudah siapkan analisanya. Saya pindah dulu ke sini. Ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya. Contohnya di sini adalah apa sih problemnya memanage data resources di traditional file environment? Jadi sebelum kita masuk ke sana, nanti di sini ada istilah mulai dari file, bit, byte, dan seterusnya, karena ada kaitannya dengan kita membicarakan tentang database. Nah, kalau teman-teman tadi Mbak Mutia sama Mas Sayuti menyampaikan tentang TV satelit, ya, berarti kan deliverynya dengan menggunakan satelit. Nah, kalau menggunakan satelit, kira-kira butuh Amazon Web Service nggak, Mas Sayuti? Untuk delivery konten mungkin enggak kali ya, Pak ya. Mungkin Ah, dia perlu untuk keperluan operasionalnya mungkin ya. betul. Jadi kalau melihat dari analisa ini berarti si Astro itu sudah berkembang dari yang kita kenal dulu ya. Kalau dulu memang menggunakan satelit. Nah, kalau satelit itu beda dengan yang lewat internet ya. Kalau satelit itu kan modelnya broadcast. Jadi kalau broadcast itu artinya dia mengirimkan sinyal terus tinggal gimana yang kita nangkap. Oke, start. Ya. Nah, jadi di sini kita ngomongin tentang environment-nya ya. Jadi tadi kita sudah sempat singgung. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, ini menggunakan internet.
Nah, sehingga di sini ada challenges-nya. Challenge-nya nih coba kita lihat. Astro encounter significant challenges including data house at multiple location across various site and the cloud. Jadi di sini karena dia beroperasinya tidak hanya di Malaysia, termasuk di beberapa negara yang lain, jadi strukturnya itu sama seperti mendeliver internet ya. Nah, karena menggunakan internet berarti perlu apa ada di multiple location, terus perlu ada di cloud, terus perlu ada di apa harus bisa diakses, kemudian perlu data warehouse, kan kebayang ada TV yang bisa kita pilih-pilih ya, dan seterusnya gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat apa urusannya dengan DBMS, Database Management System. Kenapa DBMS itu diperlukan dan powerful untuk ini? Jadi di sini kita nanti akan melihat bagaimana database management system itu sangat berpengaruh terhadap tunggu sebentar nih kopi saya kenapa belum datang ya? Sebentar ya. Nah, jadi di sini udah mulai nih ngomongin tentang structured data. Terus ada adopsi dari Amazon Web Service. Mungkin teman-teman yang berlangganan TV berbayar bisa kebayang ya, kita kan TV-nya udah on demand ya. Kalau karena on demand berarti harus ada tempat menyimpan eh, film atau acara TV yang mau kita pilih gitu ya. Nah, di sana nanti kita akan lihat lebih lanjut seperti apa teknologi yang digunakan. Jadi di sini yang paling sederhana adalah penggunaan storage dari Amazon itu sendiri. Jadi kalau Amazonnya mungkin saya tidak akan melihat lebih membahas lebih detail lah tentang apa. Jadi intinya storage sama ada beberapa teknologi yang digunakan. Contohnya di sini EC2, AWS Glue dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga nggak familiar. Intinya di sini menyimpan, kemudian di situ ada beberapa tools untuk mengoptimize penggunaan data yang disimpan di dalam cloud dari Amazon sendiri. Nah, bagaimana dengan data governance sama data quality? Nah, teman-teman di sini tentu juga bisa membayangkan kalau model subscription itu tentu juga perlu diatur dan kualitas dari data yang kita akses juga perlu diatur ya. Nah, em, ini masalah quality, kemudian juga guidelines, censorship, dan lain-lain itu diatur di sini ya. Ya, ini nanti akan saya berikan juga. Jadi kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, dari, kok ini? Sebentar. Kita kembali ke PowerPoint. PowerPoint ini dia. Ya, jadi di sini business solution-nya adalah bisa mensupport real-time customer, content curation. Jadi konten yang dikurasi. Kurasi artinya dipilih-pilih. Sama multi-channel advertising. Ya, standar lah. Nah, ini baru kita mulai masuk ya, penjelasan di buku Lauden chapter 6, mulai dengan data hierarki. Ini kemarin mungkin sudah pernah kita singgung ya. Yang paling rendah itu untuk data di komputer standar, bukan quantum computing, itu adalah 0 dan 1 atau bit. Kemudian di atasnya bit itu ada byte, 8 karakter dari ASCII, dan seterusnya sampai berupa data. Nah, data ini teman-teman bisa bayangkan bahwa data tersebut apa namanya? Data ini kemudian akan menentukan apa yang perlu kita proses. Jadi kalau film mungkin lebih gimana ya, lebih kelihatan ya bentuknya gitu loh. Jadi kalau misalnya film
teman-teman di situ bisa lihat berupa gambar bergerak dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di chapter yang sama di poin 6.2, nah file yang ada di simpan ini jadi nggak hanya udah mulai masuk ke bentuk yang lain. Nah, kebetulan di sini diberikan contoh bahwa pada zaman dahulu, nah makanya ini agak agak sulit kalau kita datang dengan sesuatu yang sudah integrated, sementara kita perlu berpikir bahwa zaman dulu itu mungkin juga di teman-teman ada juga yang masih menggunakan sistem yang masih standalone atau hanya modul tertentu saja. Contohnya di sini ada accounting dan finance, human resource, sales marketing, manufacturing, di mana di situ ada masing-masing program. Nah, coba teman-teman bayangkan di masing-masing sistem ini dia punya file, ya, punya file. Contoh, contoh. Jadi ini saya mau lompat mundur ke belakang, padahal kita sudah membahas tentang ERP. Jadi ini arahnya sebenarnya ke ERP lagi. Teman-teman bisa bayangkan bahwa di akunting itu mencatat, misalnya ya, mencatat, tolong koreksi Mas Rifko kalau saya salah ya, mencatat transaksi uang masuk dari uang masuk ya, bentar, transaksi uang masuk dari penjualan, nama salesnya adalah Anton, misalnya ini nggak ada yang namanya Anton kan, Anton, dan dia menjual misalnya sepatu gitu. Ini misalnya pabrik sepatu. Nah, teman-teman bisa bayangkan dari transaksi yang sederhana itu, kalau sistemnya itu tidak terintegrasi atau standalone, itu tentunya di akunting dia akan catat transaksi uang masuk dari Anton gitu misalnya ya. Nah, transaksi uang masuk dari Anton. Nah, mungkin sepatunya ini akan ditulis juga di dalam sini, penjualan sepatu, penjualan baju, penjualan, nah itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau sistemnya tidak terintegrasi, nanti arahnya tuh ke integrasi database, itu terlihat bahwa akan ada banyak duplikasi dan atau data yang disimpan apa secara berulang dari masing-masing sistem karena data itu dibutuhkan untuk menjelaskan transaksi atau data atau report dari sistem yang digunakan, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, lanjut dulu ya. Oke. Nah, problemnya dengan sistem yang apa namanya, yang standalone tadi sudah disinggung pertama adalah redundancy. Jadi misalnya nama nama orang yang sama dengan nomor pegawai misalnya 001 itu akan ditulis berulang-ulang di masing-masing sistem karena database-nya terpisah. Nah, kemudian program atau datanya itu hanya mengcover bisnis proses yang ada di sistem tersebut. Jadi tidak ada pertukaran atau integrasi dengan sistem yang lain. Itu. Nah, karena itu sudah pasti dia tidak fleksibel. Karena tidak fleksibel, salah satu yang mungkin terjadi adalah masalah security. Security ini bisa terjadi, teman-teman bisa lihat bahwa apa namanya, karena datanya berulang, sehingga ada peluang datanya itu jadi tidak konsisten dan seterusnya. Kemudian lack of sharing and availability ini sudah pasti tidak akan karena apa namanya sistemnya terpisah ya. Ya, ini adalah problem-problem yang juga dibahas di dalam buku ya. Ini coba saya kasih lihat lagi bukunya. Bukunya Loudon. Ini dia. Oke. Ya, ini problem-problemnya ya. Problemnya
Nah, data redundancy, flexibility, sampai like sharing of uh, availability. Oke, coba kita lihat lagi. Karena ada problem, berarti kita perlu cari solusi. Solusinya itu apa? Nah, solusinya ini tentunya menjawab dari masing-masing problem yang ada di sini, ya. Coba kita lihat. Oke, ini adalah contoh ya, contoh dari database yang uh, yang mencatat beberapa transaksi. Jadi kalau kita lihat yang atas, bentar, sorry, hilang lagi merah-merahnya. Yang atas, ini bisa kita lihat bahwa di sini mencatat supplier, alamat supplier, dari kota mana dan segala macam. Jadi yang atas ini lebih ke data supplier. Kemudian yang bawah, di sini ada data atau tabel tentang part. Ini mohon maaf ya kalau yang sudah ahli programmer sama ahli database, ini saya berkewajiban untuk menyampaikan. Tolong saya dipotong aja kalau misalnya terlalu membosankan. Tapi ini sesuatu yang perlu dijalankan gitu. Jadi di sini sebenarnya kita bisa lihat ada data yang sama yang dibuat berulang. Jadi pada saat supplier di sini ada kode supplier. Part ini juga ada kode supplier. Supplier ini menggambarkan bahwa ini adalah untuk data suppliernya. Kemudian kalau yang ini menggambarkan data tersebut di-provide oleh supplier siapa. Nah, teman-teman di sini bisa membayangkan ya, kalau 8259 ini adalah CBM Incorporated, sehingga pada saat kita melakukan pemanggilan tunjukkan, misalnya ya, teman-teman, atau saya mau tanya, ada yang bisa menggambarkan kita mau manggil supplier dari door latch. Itu kira-kira cara memanggilnya gimana ya? Pakai bahasa SQL? Ada yang mau coba? Malu-malu semua ini. Ya udah. Berarti eh tapi di sini siapa yang punya pengalaman apa namanya? Teknik basis data ada di kuliahnya sebelumnya? Ada? Sedikit Pak saya Pak. Ini Oh ya. Izin Pak, saya juga TI Pak. Nah, ya makanya Ada coba dong. Pak, ya. apa Pak query-nya Pak? Ini basic Lupa banget ya Pak. soalnya. Jadi males ya. Kita di sana. Iya. Select from Iya. Ya pokoknya ini eh silek-silek lah. Hubungannya ya dengan silek ya. select from part Ya, part, kayak Silek, software ya. eh, part number. Ini ya berarti ada where door latch ya. part Nanti number is ya gitu. Ya gitulah kurang lebih ya. Jadi ini buat orang yang nggak punya basic. Jadi ini saya punya pengalaman ya. Saya kan S1-nya bukan komputer, saya S2-nya komputer. Waktu itu saya dapat kuliah teknik basis data. Nah, jadi di situ udah bukan lagi membahas tentang seperti yang tadi Mas Krisna dan Mas Sayuti sampaikan ya. Itu kan query standar. Jadi di S2 itu yang dipelajari adalah bagaimana mengoptimize query dari dari pencarian data tertentu. Kalau ini mungkin nggak akan bisa dioptimize karena sederhana ya, cuma dua gini tabelnya. Cuma teman-teman bayangkan nanti di belakang ini contohnya ya. Nah, teman-teman coba bayangkan ada satu database design yang kita mau query, isinya dari beberapa data. Tentunya ini akan lebih sulit ya, lebih sulit sehingga lebih panjang. Nah, kalau query-nya lebih panjang, apa efeknya? Coba saya mau tanya sama yang bukan TI ya. Mas Jeffrey boleh jawab saya nggak, Mas Jeffrey? Iya Pak. Kalau misalnya kita mau ngambil data yang berasal dari database dari tabel yang banyak, apa yang akan terjadi? Query-nya lama Pak. Ya, prosesnya akan lama. Ya, Ya. sesederhana itu. Prosesnya akan lama, betul. Ya. Prosesnya akan lama.
Kalau Betul udah sekali. dinormalisasi mungkin bisa lebih Nah, cepat. ini udah lebih jauh lagi, udah ngomongin Kita normalisasi. salah nanya, Bang Jeffrey juga IT, Pak. Wah, kan salah. Makanya saya mau tanya sama yang non IT ini. Jadi biar agak seru-seru dikit ya. Jadi ini saya sudah siapkan beberapa YouTube yang menarik. Jadi untuk teman-teman yang mau coba mendapatkan basic tentang database ini, jadi di masing-masing slide ini ada penggambaran dari materi yang saya coba berikan ini. Oke, dari database tadi karena lambat, ya selain dinormalisasi, terus optimize query dan segala macam, itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang lebih cepat. Tapi apakah itu sudah menyelesaikan seluruh masalah yang ada di sini? Apakah dengan menggunakan apa teknik basis data, database management system, itu sudah menyelesaikan semua problem yang ada di sini? Ada yang bisa jawab? Nah, Belum kali ya Pak, karena belum tentu pure of security-nya terpenuhi juga sih kalau database. iya, oke. Pertanyaan saya simpel aja deh. Yang satu dulu nih Mbak Susan. Ya, Apakah penerapan DBMS itu bisa menjawab semua ini? kalau semua tidak. Semua tidak. Apa yang tidak bisa dijawab? Yang pure of security, belum tentu Full of security-nya. security. Jadi security di sini lebih ke arah datanya ya. Jadi bukan security as security di IT gitu. Jadi kalau Iya, kita baca di itu security-nya itu bukan masalah security dari IT as a whole, lebih ke arah data yang redundant dan inkonsisten sehingga tidak secure. Jadi ini juga akan terjawab sebagai ya. Nah, coba ada lagi nggak yang punya jawaban lain? Mas Sududin bukan IT kan? Supaya seru nih. Oke, Bukan Pak, kira-kira ini menjawab semua apa enggak? ya saya menerka-nerka aja ya Pak. Ya. Mungkin Iya, menjawab nerka-nerka semua sih betul. Pak. Terjawab semua ya. Oke, Iya, satu lagi menerka-nerka aja Pak. ya. Apa Mas? Justru emang saya ajak menerka ini. Mas Lisdianto, kira-kira terjawab semua apa enggak ini? eh, DBMS itu kan harusnya buat ini Pak ya, buat relation database-nya gitu Pak ya, buat Ya, manage. ya, Memang database itu paling berhubungan erat sama security karena ya, ya informasi penting kan semua harus dilindungi ya. Jadi ya, eh, kalau ngomongin secara persyaratan seharusnya ini semua tercover ya, secara secara persyaratan requirement. Tapi kalau kita bicaranya mungkin praktikal, menurut saya sih ada eh, pro kontranya Pak gitu, ada plus yang minusnya. sebelah mana yang tidak terjawab? Misalkan kalau kita bicara redundansi, inkonsistensi, eh ini kan tergantung desain, bukan cuma DBMS-nya doang Pak ya, tapi juga tergantung dengan desain arsitektur sistemnya Ya, gitu. Jadi nggak cuma ngelihat dari DBMS-nya aja, tapi dari keseluruhan juga gitu. Mungkin networknya juga, ya. perangkat infranya juga gitu. Nah, ini Terus nomor analisanya dua, sudah lebih jauh dari sekedar database. Bagus, Mas Lisdianto. Ya. Jadi, saya soalnya IT Pak, apa nah, apa kan saya stop aja Pak. kalau sama orang IT enak ngomongnya jadi lebih jauh. Tapi gini ya, kalau dari DBMS-nya saja menjawab nggak problem yang ini, Mas? Dari DBMS-nya saja, karena kita baru masuk DBMS. Nanti di belakang ini kita akan ngomong tentang yang kaitannya sama hubungannya yang Mas Lisdianto jawab tadi. Maaf Pak, tadi keputus, suaranya hilang. Apakah kalau DBMS itu menjawab problem-problem yang ada di sini? Itu dulu mungkin. Seharusnya iya Pak, seharusnya Jawabnya iya. iya, iya. Iya, Jadi jawabannya benar yang Mas Lisdianto dan teman-teman sampaikan tadi. Kalau DBMS saja itu menjawab. Tapi ada satu yang mungkin tadi sempat disinggung ya, yaitu pada saat kita ngomongin ini. Nah, karena kalau semakin banyak database-nya, semakin interrelated, itu sudah
sistem itu tadi kan ada ngomongin arsitektur desain dari sistemnya ya. Sistem itu sudah bukan cuma mencari satu persatu, tapi bahkan dari yang besar, kalau kita ngomong nanti big data, itu harus bisa memilah-milah. Nah, sudahlah memilah-milah, misalnya ya, ini ada data besar sekali. Kita mau, ini sebenarnya saya sudah pernah singgung ya, kasus. Jadi kita mau bikin report di SAP karena dia integrated, punya cabang banyak, itu diklik sekarang baru keluar reportnya besok. Nah, jadi ada keterbatasan dari teknologi. Ini kalau kita ngomongin teknologi yang lama dulu. Jadi kalau standar untuk DBMS itu sudah terjawab semua, itu ya. Cuman ternyata masih ada problem yang lain di luar dari DBMS. Terima kasih ya. Itu ya. Nah, ini database design. Nah, di dalam buku ini ada satu yang menarik. Saya nggak tahu nih, teman-teman, menurut teman-teman menarik atau enggak, tapi kalau buat saya ini menarik. Ya, DBMS. Di sini nih terlalu teknis, tapi teknisnya juga dibilang mendalam enggak, dibilang kulit juga enggak gitu. Nah, intinya dari ini sekian banyak yang ada di satu sebelum normalisasi, kemudian jadi dipecah-pecah. Ini tadi yang normalisasi ya disebutnya. Nah, di sini setelah membicarakan tentang database tadi, saya nggak mau terlalu ke teknis, takut membosankan. Nah, di sini ada satu teknologi yang kaitannya dengan database. Nah, cuma mungkin selama ini, ya paling tidak saya menganggap ini adalah em, Pak Nanang, blockchain itu apa? Boleh Pak? Nggak tahu Pak, maaf Pak. Belum. Allah, malu-malu semua ini. Mas Syarifudin, bisa blockchain? Pernah dengar? Hmm, belum, Pak. Oh, yang benar. Mbak Mutia pernah dengar nggak? Blockchain. Yang benar nih. Yang dipakai di kripto itu bukan sih, Pak? Iya, oke. Yang dipakai di kripto, betul. Eh, Pertanyaan saya berikutnya, Mbak punya aset kripto ya berarti? Eh, Waktu itu cuma nyoba-nyoba doang sih, Pak. Saya punya Pak, punya tapi Hah? Pak tapi yang Nanang mainin punya ya? teman Pak. Yang Nah, mainin teman luar biasa. Asetnya dimainin sama teman ya, ya berarti ya. Udah nggak takut hilang nih berarti. kerjasama Pak, Mantap. Nah, ini transaksi yang digital. eh, sebenarnya saya nggak masuk ke arah cryptocurrency-nya ya. Ternyata blockchain itu adalah teknologi yang layak dan secure karena ada hubungannya dengan relational database. Mungkin di sini kita coba nonton sama-sama ya. Karena di dalam sini mungkin saya tunjukin dulu yang em, teknologi blockchain itu dipakai di mana saja. Bentar, bentar. Ini teknologi blockchain itu dipakai di mana saja. Ini saya buka dulu webnya. Bentar. Oke, kalau tadi kan ada cryptocurrency nih. Ada yang tahu lagi nggak? Blockchain itu teknologinya dipakai di mana lagi? Atau jangan-jangan cuma di cryptocurrency doang?
Mbak Kalau Meta, supply chain, Pak. supply chain. Nah, supply chain tuh di mananya, Mas Nanang? Ini menarik nih. Waduh, lagi. Di gimananya gitu. Saya nggak bilang salah ya. Justru saya eh, salut gitu kalau karena buat saya ini juga bukan sesuatu yang sudah lama saya tahu gitu. Ini sesuatu yang baru. Supply chain bener ada ternyata di supply chain. Ada lagi contoh yang lain mungkin teman-teman? Ada? Nah, oke. Kalau nggak ada, coba kita lihat sama-sama aja ya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini dari majalah Forbes. Linknya ada di PowerPoint ya. Jadi kalau untuk Bitcoin sama cryptocurrency itu kita udah sering dengar blockchain. Kenapa kok kripto pakai teknologi blockchain? Karena dia itu secure ternyata. Nah, tahu secure atau enggaknya nanti kalau ada waktu kita lihat di video ya. Tapi ternyata yang paling ternyata teknologi blockchain itu juga dipakai di tempat lain. Bahkan di sini ada satu. Bitcoin punya nggak? Terus sempat waktu itu dia pakai aplikasi, saya dikasih tahu. Nah, sebenarnya kan itu masih ragu-ragu saya Pak, karena mainnya belum belajar Pak. Ya, Terus saya suruh dia untuk bantu saya untuk apa ya, ya ya, invest lah oke. Pak, gitu Pak. Ya, kalau gitu Cuma berarti secara sistemnya ini saya cuma benar paham. ya. Nah, ya, Itu aja ya, sih Pak. oke, siap, Mas Nanang. Jadi kalau eh, kita punya aset kripto itu, kita jadi kayak punya ini loh, punya ID card, tapi isinya tuh kayak password. Passwordnya Ya, itu kayak diacak sampai ke per karakternya itu diacak gitu, dan itu nggak bisa kita punya sendiri. Jadi itu dapatnya juga dari si sistem. Nah, si sistem itu yang mencatat bahwa Mas Nanang punya sekian banyak apa aset kripto dan segala macam. Nah, saya nggak akan mau masuk ke sana terlalu dalam, tapi di sini justru saya tertarik dari Spotify-nya ini ya. Eh, teknologi apa yang digunakan Spotify sehingga kita bisa dalam tanda kutip membypass sistem yang dia punya gitu. Jadi kan ini seolah-olah dia nggak bisa memverifikasi kita ini udah bayar atau nggak. Beda dengan yang Bitcoin yang punyanya Mas Nanang nih. Di dalam blockchain, nanti kita masuk ke teknologi blockchainnya. Di dalam blockchain dari Bitcoin itu tercatat bahwa Mas Nanang itu punya ID sekian yang mewakili dari jumlah aset yang Mas Nanang punya. Dan itu blockchainnya masing-masing masing-masing blok yang terangkai ya, masing-masing blok yang terangkai itu saling memverifikasi bahwa benar Mas Nanang itu punya aset seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau lebih jauh kita melihat di sini ya, ini ada match pool, ada retailer juga ada car. Nah, supply chain tadi nih ya, luar biasa ya supply chain dan logistik. Nah, di sini sebenarnya kalau kita baca contohnya IBM blockchain, knowing the status and condition of every product on your supply chain from raw material to distribution is critical. Allow transparency with shared record ownership and location of parts product in real time. Jadi sebenarnya di sini yang mau di-deliver adalah tracking dari barang yang ada di supply chain atau logistik. Nah, cuma bedanya kalau pakai teknologi blockchain itu artinya masing-masing fase, misalnya di sini dari raw material ya, berarti kan dari gudang keluar raw material, ini akan terkonfirmasi siapa yang ngeluarin, masuknya kemana, dan itu dicatat lagi di blok yang saling chain
dengan yang lain gitu. Nah, kira-kira bahasa gampangnya nih kalau blockchain jadi apa ya kalau gitu? Ada yang bisa menyimpulkan? Teknologi Hmm, blockchain itu sebenarnya mencoba Pak. teknologi. Ya, silakan Mas Ududin. Mungkin lebih ke pencatatannya ya Pak ya. Persis, Mas. Jadi Sebenarnya ini pencatatannya pencatatan macam-macam doang. Betul. apa bersama-sama di banyak server Iya, gitu. di banyak tepat dan saling mengkonfirmasi. Betul, Mas. Cuman begitu doang sebenarnya blockchain itu. Jadi ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini saking banyak yang ada 30 lebih di Forbes yang teman-teman nanti bisa gali. Nih, coba video ya. Sebentar, saya coba tampilkan videonya. Saya coba tampilkan videonya. Blockchain are incredibly Ini suaranya nggak masuk ya? Suaranya nggak keluar ya? they solve Kecil banget, Pak. Belum Pak, ada. Ini nggak ada. in a block. It contains information. Ada suaranya, Pak. Ada suara ya, baca teksnya aja ya. Bentar, saya coba percepat kalau gitu. And digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Mungkin di lambang powernya, Pak, dibesarin, Pak. Once some data Sorry, Pak, sebelah kiri, Pak. Nggak ada mas, ini udah. Udah ya? Memang nggak bisa. each block contains the data, hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside the block Itu tadi ID yang saya bilang dipegang mas itu hash. Ada hash, hashtag, yaitu intinya ID. Nah, itu dia. once the block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to protect blocks. If you think for example, a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. This effectively creates the chain of blocks, and it's this technique that makes the blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because well, it's the first one. We call this block the genesis block. Now let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks valid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You can effectively tamper with a block and recalculate all the hashes of other blocks to make the blockchain valid again. So to mitigate this, blockchains have something that is called proof of work. It's a mechanism that slows down creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks, because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and proof of work mechanism. But there's one more way that blockchains secure themselves, that is by being distributed. Instead of using a central entity to manage the chain, blockchains use a peer-to-peer network and everyone is allowed to join. When someone joins this network, he gets a full copy of the blockchain. The node can use this to verify that everything is still in order. Let's happens when someone creates a new block. That block is sent to everyone on the network. Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their blockchain. All the nodes in this network create consensus. They agree Ya, that blocks are valid. ini yang berbeda ya. Kita biasa ngomong centralized, dia justru peer-to-peer. Then, when your tamper block is accepted by everyone else, but this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange points based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things, like storing medical records, creating digital notary, or taxes. So now you know what a blockchain is, how it works on a basic level, and what problems it solves. Want to learn how you can implement a simple blockchain in JavaScript? Then check out this video here. And as always, thank you very much for watching. Ya, itu mudah-mudahan ini ya, paling tidak membuka cakrawala buat teman-teman yang uh, uh,
Ini ada satu lagi videonya, nanti dilihat sendiri aja ya. Jadi intinya di sini sistem store distributed ledger, buku besar kayak buku akuntansi itu, transaksinya dicatat satu persatu. Nah, cuma bedanya catatannya itu dicatat di beberapa tempat di dalam bloknya tadi, dan bloknya itu terhubung dengan blok-blok yang lain, gitu ya, sehingga dilakukan verifikasi. Ini ada hubungannya dengan database tadi ya. Nah, oke. Nah, setelah kita melihat ini nih, kita kan lihat datanya ada banyak, sistemnya ada banyak, terus database-nya bisa banyak sekali. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya dashboard sifatnya adalah volume sangat beragam dan proses waktu yang dibutuhkan tuh untuk memprosesnya lama. Kalau ini kan sederhana ya, cuma supplier sama part. Nah, yang berhubungan sama bisnis proses misalnya di sini untuk maintenance satu warehousing lah, gampang gitu. Dia datanya ya begini-begini aja. Tapi kalau big data itu karena datanya itu bisa macam-macam. Contoh nih, contoh. Contoh. Nah, di sini ada data operasional, ada data historis, ada data IoT. Ini misalnya kalau sensor buka, tutup dan segala macam dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa bayangkan sedemikian banyaknya data, terus mau digunakan untuk apa? Nah, itu kan jadi pertanyaan sendiri kan, mau digunakan untuk apa? Jadi sebagai contoh, misalnya kalau kita HRD, eh, coba ada yang ngasih ide, mau digunakan untuk apa? Kalau datanya ini ada banyak sekali nih, dan data ini semuanya ada di internet. Ada yang ide bisa digunakan untuk apa? Ini untuk machine learning AI bisa, Pak? Untuk apa? Sorry. Machine learning AI. Oke, untuk machine learning AI bisa, tapi kalau untuk machine learning berarti datanya itu harus dipilah dulu nih Mas. Nggak bisa kalau data mentah kayak gini dari big data ini. Ya, harus sudah dipilah-pilah. Jadi misalnya si machine learning mau diajarin apa? Oh, untuk mengerti wanita dari foto misalnya ya. Nah, kita mesti udah milah dulu nih ini pria sehingga si machine learning ya tampangnya gini nih wanita, tampang begini nih pria, sehingga dia bisa melakukan identifikasi. Ini contoh yang sederhana ya, Mas. Nah, bisa digunakan untuk apa? Yang paling sederhana lagi, lebih sederhana dari AI. Ada kira-kira Dashboard nggak sih, Pak? Dashboard. dashboard? Oke, dashboard. Kalau dashboard aja, Mas, misalnya. Kalau dashboard, dashboard itu dashboard apa yang Mas Kris nih dengan perwakilan yang ada ini semua? Contoh. Reporting kali, Pak. Reporting, oke. Reporting seperti apa, Mas? Yang ada data operasional, ada data historis, data IoT, Mungkin ada web and social media. Behavior bisa, Pak. ini Pak, performance apa namanya ini kan ada juga tuh Pak ya di web sosial media data performance satu perusahaan mungkin bisa juga Pak. Performance dari suatu perusahaan. Kalau data audio video, contoh data audio video dari performance perusahaan apa? Nggak ada sih Pak itu. Mungkin nggak dipakai Pak. Karena nggak bisa dipakai semua kan ya Pak ini Pak. Tergantung kalau menurut saya. Ya, ya we can agree to disagree. Coba dipikirkan yang kira-kira dipakai. Sama ada satu lagi nih eksternal data. Coba. Saya nggak bilang nggak setuju dengan pilihannya Mas tadi ya. Performance perusahaan ya. Ada? Ini data internal perusahaan apa gimana, Pak? Lah ini campuran Mas. Campuran ini. Ada eksternal juga. Pak. Audio videonya juga bisa internal, bisa eksternal juga. Mungkin kalau di bidang Ini HRD, intinya data aja. kalau di bidang HRD mungkin lebih kepada background check sama kandidat profiling kali Pak ya. Di HRD untuk background check bisa. Contoh audio videonya gimana Mas? Itu gimana?
Mungkin bisa lihat postingan dia Pak Ya, di media sosial gitu Pak. sederhana tuh, betul, postingan. Ini contohnya rekaman kuliah nih kan, jadi ngeri-ngeri sedap juga ini direkam. Contohnya ya, dari Lalu depan, ya, terus dihapus. Ya, jadi ini bisa macam-macam. Kalau performance perusahaan sama juga nih, Mas Jeffrey, contohnya ya, yang ada di pemikiran saya ya. Nanti kita bahas tentang Hadoop ya. Nanti ada tentang Hadoop yang kita lihat. eh Audio, video, data. Contohnya misalnya kalau kita mau mengcombine, misalnya video, kita mau ngomongin luas saja deh, luas perusahaan. Nah, dari video, misalnya ada foto video satelit yang menggambarkan luas dari tempatnya. Eksternal datanya juga kalau performance perusahaan dari yang apa gitu. IoT data, misalnya ini dia mengirimkan barang, terus kontainernya berapa yang kebuka, berapa yang tidak, itu jadi salah satu performance. Nah, poin dari sini penggunaan Hadoop ini adalah karena ini volumenya banyak, variety, pertama yang lebih ada proses business intelligence. Jadi kan sebenarnya data itu berserakan di mana-mana ya, karena berserakan di mana-mana. Jadi eh, perlu dipilah-pilah itu tadi yang saya ingin menambahkan dari yang Mas Krisna sampaikan untuk mentraining AI ya. Pertama datanya itu harus dikumpulin. Nah, berarti itu kita masuk namanya data warehouse. Nah, kalau data warehouse intinya data disimpan aja. Nah, simpennya apakah the whole data atau cuma link itu sesuatu eh, teknologi. Kemudian ada Hadoop. Hadoop ini adalah untuk memecah-mecah atau memilah-milah tadi. Nah, di sini ada yang udah paham belum? Yang orang IT ada. Di kantor saya sebelumnya pakai Hadoop sih Pak. Terus pernah juga coba-coba itu Green Farm nih Pak. Bisnis Oke, BI juga dia. Cuman nggak sampai teknis banget sih nggak Pak. sampai teknis. Oke. Jadi di sini nih dia mau bikin data lake. Nah, datanya itu sudah sudah dipisah-pisah gitu. Karena udah dipisah-pisah, baru nanti bisa dilakukan analisis. Nah, arahnya tuh ke ini kok, semuanya ke reporting sebenarnya. Reporting, dashboard, business intelligence, ya itu 11-12 lah. Intinya adalah kita memberikan report atau memberikan analisa dari data yang sangat banyak tadi. Intinya itu. Nah, ini ada satu istilah lagi nih yang menarik. In memory computing. Ada yang bisa ada ide in memory computing? Sebenarnya udah pernah kita bahas juga ini. In memory computing. Saya coba tanya eh Mas Retno Ya Pak, Santoro betul Pak. pernah tahu in memory Belum Pak, computing? belum pernah Pak. Oh, belum. Mbak Sri Utami, Iya Bapak, maaf Pak saya kurang tahu. Un- kalau tebak-tebak aja gimana? In memory computing. Kira-kira itu melakukan apa sih? Ya. Mas Sayuti bisa bantu? In memory computing kira-kira apa? Mungkin ini kali ya Pak ya. Basicnya computing kan kita kenal ada tiga ya. CPU, processing, memori untuk tempat penyimpan sementara, lalu ada hard disk buat penyimpanan long term. Nah, Wah, canggih sekali tuh. Udah, lanjut. ya, ya mungkin in memory computing ini adalah bagaimana proses dan juga data bisa dimasukin ke dalam segmen yang tengah tadi itu, yaitu mungkin memori atau bahasa awamnya mungkin RAM ya.
untuk diproses di Ya. sana. Kenapa taruh di sana ya karena mungkin aksesnya lebih cepat dan prosesinya lebih Itu proses. dia. Sudah terjawab semua oleh Mas Ayuti. Betul. Jadi in memory computing. Computing itu sebenarnya komputer, compute compute tuh apa sih? Menghitung intinya, memproses hitungan, memproses terus merubah jadi hitungan, computing. To compute. Sebenarnya itu bagaimana kita bisa melakukan di dalam memori, dalam RAM. Nah, kalau di dalam buku sendiri, waktu kita membahas tentang in-memory computing, itu yang dibahas adalah SAP for HANA. Ya, sebentar, nanti kita lihat ya. Ya, ini contohnya di sini setelah kita ngomongin blockchain, ya, nih SAP HANA. Nah, ternyata, ternyata selain SAP HANA, Oracle juga udah ada nih, cuma belum pernah kedengeran saya di Indonesia ada yang pakai ya. Oracle Database in Memory, nih ada namanya. Terus Microsoft SQL Server, saya nggak tahu tuh kalau ada menggunakan teknologi sama seperti SAP HANA gitu ya, sama Teradata Intelligent Memory. Ini juga saya belum pernah terekspos ya. Yang saya tahu tuh adalah SAP for HANA. Itu contohnya yang kemarin itu. Jadi ada report keuangan, dia mengklik sekarang, keluarnya baru besok. Nah, dengan SAP atau S4HANA itu, jadi klik sekarang, ya keluarnya sekarang. Gitu lah. Ya nggak sekarang banget, tapi jauh lebih cepat ketimbang harus nunggu 1 hari. Gitu ya. Arahnya tuh ke situ sebenarnya, in memory computing. Oke. Nah, kemudian di sini ada analytic platform. Nah, kalau udah ngomongin analytic platform, di situ ada dashboard, reporting, dan lain-lain. Intinya sebenarnya ini, coba, sebenarnya dashboard lah, analytic platform lah, business intelligence, itu sebenarnya ada nggak sih aplikasi yang murah Bu? buat analis. Pasti mikirnya udah yang canggih-canggih nih. Sebenarnya nih yang saya cari bukan yang canggih nih, Mas. Susan Pak, boleh bantu jawab Excel bukan Pak? Excel, betul, betul, Excel. Sebenarnya Excel. Jadi kalau contoh ya, Saya contoh dikira nih yang tablu rada banget. canggih ya. Iya, Blue, Power BI. Itu sebenarnya Excel yang diperindah doang itu. Jadi makanya kalau kita itu udah punya apa ya, punya mindset tertentu, nguasain sesuatu yang sederhana, jadi begitu ngelihat yang gini-gini itu nggak kaget. Apalagi tadi ngomongin Tableau gitu ya. Ya inilah analitik platform ya. Jadi sebenarnya kita udah biasa, biasa itu di Excel. Cuma mungkin kita belum pernah mengeksplor si Excel itu bisa berbuat seperti apa karena memang kita nggak pernah mengeksplor sampai sana ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya kebetulan eh, saya certified IBM Cognos. Terus di kantor sama di Garuda Group itu pakai Power BI ya. Karena itu jadinya saya terekspos sama yang gini-gini. Tapi setelah berpikir panjang kali lebar, apa bedanya sama Excel? Cuma lebih bagus doang gitu. Gitu doang sebenarnya. Jadi jangan mau tertipu. Gini, bukan bukan mau tertipu ya. Lebih ke arah kita nggak boleh bahasa keratonnya itu ojo gumunan itu loh. Jadi kalau ngelihat ada sesuatu nih kita jadi wah keren banget padahal Excel lah. Itu sih saya mau bilang gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, ternyata udah habis nih. Udah habis kalau dari materinya, cuman ada satu studi kasus lagi yang menurut saya layak untuk kita bahas. Nah, ini kalau
data model, data mining, ini ya mirip-mirip lah sama ya sama database tadi gitu. Jadi saya nggak mau menggali-gali terlalu jauh sebenarnya, gitu ya. eh Bentar, ini ada kasus, kasus, kasus. Halo, hai. Ya, Mbak Shera. Oh, mana lihat matanya, matanya, matanya. Nah, ini dia, big data ya, tentang big data baseball. Sebentar. Big data baseball. Ya. Ini tentang, ya ini kan dia pakai jargon juga nih, big data baseball. Sebenarnya isinya apa sih? Ya data terkait sama baseball. Cuma datanya variety, banyak. Banyak macamnya. Sini ada yang saya sih terus terang nggak ada ya. Nggak ada. Ya ini kalau kalau penggemar baseball ada, Pak. Ada Pak. Ya, ada Nggak Pak. nggak ngetop ya. Nah, jadi di sini membahas tentang penggunaan big data untuk eh, untuk mengcover game of baseball. Jadi di sini ada macam-macam lah, selain data, selain video, selain foto, itu jadi satu disimpan dalam big data untuk Major League Baseball. Nah, kemudian data-data tersebut digunakan untuk apa? Decision-nya itu selain sederhana ya sebenarnya ya. Itu eh, data-data klub itu bisa dipakai untuk decision siapa yang selain diundi ya, siapa yang bisa ngedraft duluan gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian bagaimana analitik catat ya berapa kali orang, sorry ini ngejelasinnya pakai basket karena saya nggak suka baseball. Misalnya berapa kali dia rebound, berapa kali bikin poin, berapa kali dia assist dan segala macam ya. Nah, dari data tersebut nanti kita bisa tentukan siapa yang MVP dan segala macam. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti ini bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kalau dari bahannya sih udah habis lagi nih, teman-teman. Karena memang di dalam RDBMS tuh pembahasannya tuh lebih ke sana ya, pengantar kulit-kulitnya aja. Jadi nggak sampai ke teknik database-nya gitu, lebih ke pengantar. Nah, yang mungkin yang sedikit baru itu adalah tentang blockchain, dan ternyata blockchain itu dipakai di berbagai tempat ya, bukan cuma cryptocurrency atau sebagai aset. Kemudian di sana juga kita ke arah penggunaan big data, kemudian ada Hadoop, itu nanti teman-teman bisa explore sendiri. Bagaimana big data yang big tadi bisa dipecah-pecah, itu menggunakan Hadoop salah satu. Kenapa Hadoop di sini diangkat oleh bukunya Loudon? Karena Hadoop itu open source, balik lagi nih teman-teman. Hadoop itu sesuatu yang menarik karena dia open source. Open source artinya gratis dan teman-teman bisa explore ya. Gitu, tanpa harus membayar. Mungkin saya mau cukupkan dulu materinya, kecuali ada yang mau dibahas dulu nih teman-teman. Silakan. Tanya Pak, soal yang Boleh, analitik silakan tadi Mas. Pak, itu yang Monggo. in memory itu eh, pertanyaannya gimana ya? Di kita juga ngelakuin hal itu karena ada butuh dilempar cepat, jadi kita simpen di Ya, memori gitu ya, bukan di ya. storage gitu ya. Setahu saya itu nggak bisa tahan lama kan Pak Sorry, ya? apanya Mas? Maksudnya nggak Nggak bisa bisa terlalu terlalu lama. lama. Datanya nggak bisa ditahan, nggak bisa terlalu lama atau terlalu Betul, data 2 tahun lalu gitu tuh nggak betul, bisa kan? betul, betul. Itu emang vendor seperti tadi punya ya Pak ya? Gini Mas. Jadi Mas berpikirnya coba disesuaikan juga dengan teknologi yang digunakan, ya.
Jadi apa bedanya RAM, ROM, sama storage yang kita kenal lah? Mas Jeffrey aware Iya, nggak? iya. Nah, Aware, aware, aware. aware ya? Kita Oke. simpen di RAM saat ini. Ya, kalau simpen di RAM, ya memang secara apa? Secara teknologi, RAM itu kan memang nggak nyimpen lama-lama gitu. Nah, beda dengan ROM gitu Oh, misalnya. Kalau ROM kan memang disimpan, cuma dia nggak berubah-berubah, dia begitu aja. Nah, karena datanya ini berubah-ubah, makanya disimpan di RAM. Nah, yang bukan membedakan ya, pemanfaatan RAM ini itu Mas bayangkan gini ya. Kalau selama ini misalnya Mas Jeffrey ada contoh nggak aplikasi yang Mas jalankan itu servernya punya RAM berapa, punya prosesor berapa core? Bisa nggak Mas share? apa ya? Saya paling gede sih 16 kali 2 ya core-nya. Terus SSD 256. RAM-nya 16 kali 2. RAM-nya enggak. Core untuk CPU core-nya itu 16 kali 2. Oke. Physicalnya 2, masing-masing prosesor 16 core gitu ya. Iya, betul. Terus Oke. RAM-nya ada yang 128 kita pakai biasanya. Oke, 128 itu 128. Yang paling gede udah lah. Paling gede itu kita punya kan. udah termasuk 128. yang besar itu, Mas Jeffrey. Jadi Mas, Iya, iya. saya mau ngambil contohnya tuh dengan infrastruktur yang di tempatnya Mas Jeffrey, 128 itu. Jadi kita mundur sedikit ke belakang ya. Jadi kalau kita menggunakan Windows atau laptop yang kita pakai sekarang, jadi kalau ada data yang mesti diproses sama sistem, sistemnya kalkulator deh, misalnya kalkulator. Nah, Iya, iya. kalkulator ini kita ngitung kalau 128 mega itu kan berarti 128 juta byte ya, 128 juta byte. 128 juta kali 8 bit karakter gitu ya. Ya dikali aja lah, jadi intinya banyak gitu ya. Nah, teman-teman coba bayangkan ada kalkulasi sebanyak 128 juta, terus 128 juta baris itu diproses di laptopnya teman-teman. Sementara laptopnya teman-teman, RAM-nya itu misalnya cuma 8 giga gitu. Apa yang akan terjadi? Sementara udah dipakai sama Windows, sisa sedikit lah gitu misalnya. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah eh ini kan sistemnya antrian ya. Jadi kita anggap aja kalkulatornya udah antrian lah gitu. Nah, untuk bisa terproses si kalkulator ini dia punya keterbatasan. Dia bisa memproses misalnya satu kalkulasi setiap detik gitu misalnya. Nah, berarti itu mesti ngantri itu sekian juta antrian walaupun detik gitu ya. Nah, untuk antrian detik itu dia nggak akan mungkin taruh di RAM karena RAM-nya nggak muat satu atau RAM-nya cuma sedikit. Nah, jadi dia harus tulis di storage. Nah, sekarang beruntung udah ada SSD, jadi kecepatannya ya sudah mendingan lah ketimbang zaman dulu di hard disk yang mesti muter gitu kan. Nah, jadi di situ tuh bisa menggambarkan bahwa untuk proses yang sedemikian besar, kalau taruh di in-memory itu akan jauh lebih cepat ketimbang dilakukan tanpa in-memory. Mungkin penjelasan saya itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan terjawab Mas Jeffrey. Ya. Oh, jadi itu ya memang biasanya buat transaksional ya Pak ya datanya. Cuma maksud saya hubungannya sama BI itu di BI kan tadi ya Pak ya. Letaknya di BI kan di memori. Kalau yang saya tahu tentang SAP HANA ya, S4HANA itu bukan transaksinya Mas, justru konsolidasi reporting Mas. Jadi pada saat mau bikin report, pada saat mau bikin jadi kan intinya query nih. Contoh, misalnya mau dikeluarkan laporan rugi laba. Yang dilakukan proses di sistem SAP atau sistem akuntingnya, modul modul FICO-nya SAP adalah, berarti kan dia ngumpulin semua akun, ya bayangkan semua akun yang menghitung sebagai nah ini ada Mas Rifko kan ya. Mas Rifko harusnya ini yang menjelaskan nih, bukan saya nih. Apa menghitung semua yang berupa revenue gitu. Nah, semua akun-akun transaksi itu dijumlah dulu sama dia, terus baru dijumlah yang pengurang sebagai expense. Baru nanti keluar profit sama loss. Nah, itu kan
satu entitas tuh. Mas bisa bayangkan kalau perusahaannya itu seperti ExxonMobil deh misalnya. ExxonMobil ada di dunia itu ada beberapa cabang tuh. Nah, sementara ini yang mau bikin laporan adalah ExxonMobil pusat di Texas. Jadi bisa dibayangkan seperti apa itu lamanya untuk memproses ya. Seperti itu mungkin Mas Jeffrey. Oke, siap Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Ya, materinya memang seperti ini ya. Apa bukunya Loudon chapter 6 ceritanya tentang RDBMS dan di RDBMS itu memang nggak banyak yang bisa kita gali. Gitu. Izin ini sih Pak, tanya Pak. Boleh silakan, Mas Ayuti. Saya tertarik ternyata tadi baru tahu bahwa Spotify itu menggunakan blockchain ya untuk teknologinya. Setelah saya baca ternyata dia banyak memakai Iya, untuk licensing ya. Kenapa dia pakai blockchain? Ternyata sangat penting sekali dia supaya semua partnernya tahu berapa lagu yang di-download, berapa di-play, berapa untuk revenue masing-masing lagu kepada setiap partner. Karena saya sendiri sejak dahulu betul, Pak, betul, kerja di bagian konten gitu Pak, sering dispute memang si pencipta lagu si ini, kami dulu jualan ringtone Pak, FYI-nya, jadi sering dispute nih, bener lagu kami ya, download 100 ya, kali, perasaan lebih deh atau apa buktinya gitu kan. Nah ternyata bagus sekali sih idenya. Nah cuman ya, pertanyaan saya Pak, ya. selain Spotify ada nggak sih misalnya contohnya kayak bangsa siapa ya, si Apple Store itu kan juga sering dispute tuh, aplikasi yang saya buat di download berapa kali sih sebenarnya, Ya, orang tuh ya. beli berapa ya gitu kan, harusnya ada kali ya idenya. Saya nggak bisa jawab tentang Apple Store, tapi Google tadi Store. di apa webnya Forbes itu ada beberapa contoh yang lain. Cuma nama-namanya saya nggak gitu familiar juga, Mas. Kalau Spotify, saya kebetulan make juga, tapi saya juga baru ngeh juga itu kalau ternyata dia menggunakan blockchain. Cuma saya sangat menyayangkan kok teknologinya sudah canggih ke arah verifikasi. Jadi kan bayangkannya gini nih Mas Sayuti, kalau saya ya. Misalnya saya beli license. License-nya ini kan ada macam-macam, ada premium, ada yang apalah gitu. Misalnya saya nggak langganan premium, tapi kok saya bisa akses fitur premium atau bahkan saya pakai yang bajakan, saya bisa dapat yang premium. Nah, itu kan artinya gimana itu? Sama kayak ngebayang saya tadi cerita ngebayangin kalau saya bisa, misalnya saya bisa mengakses hashnya kriptonya Mas Nanang, kan enak tuh. Saya nggak punya kriptonya, tapi saya bisa akses asetnya Mas Nanang. Kan saya ngebayanginnya gitu. Nah, kalau blockchain yang cryptocurrency itu hampir sangat tidak mungkin untuk bisa kita mengakses punyanya orang lain karena terverifikasi gitu. Seperti itu sih, Mas. Belum ada apa ya Pak ya, sejarahnya ya orang berhasil ngehack account kripto orang ya Pak ya, ada nggak ya yang kita dengar di Kalau berita misalnya siapa-siapa berhasil mencuri berapa Bitcoin gitu, gimana sih Pak? kalau Bitcoinnya sendiri, saya belum pernah dengar ya. Tapi kalau exchange itu dijebol, itu kan udah pernah Mas di Indonesia. Masa Di blockchain itu kan Indonesia. kuat ya Pak, lemahnya di mana sih bisa di Nah, kalau itu jangan tanya sama saya, mungkin Mas Nanang yang bisa cerita nih sebagai investor. yang berhasil Lemahnya di mana tuh membobol Mas itu? Nanang? Kalau saya ya, karena logika programnya itu nol dan satu, kalau memang kita suatu saat itu bisa membaca hashnya yang dimiliki sama orang atau menebak lah. Cuma kan tadi Mas Ayu itu bisa lihat sendiri ya, contoh hash yang ada di video tadi itu kan panjang itu. Nah, sedemikian panjang itu kan berarti kalau kita pakai brute force untuk menebak hash yang dimiliki atau kita coba akses, itu tentunya akan butuh bertahun-tahun kali untuk bisa menebak apa kodenya gitu ya. Itu Mungkin sih kalau izin kalau Pak. saya. Silakan Mas Krisna, monggo. Baik, kalau menurut saya agak impossible apa ya kalau untuk hack satu Bitcoin Pak, karena dia kan udah gitu tadi hashing ya Pak ya, metode ID-nya itu yang bikin unik itu sebenarnya.
Tapi kalau tadi exchange-nya itu possible. Dan ketika orang bilang ada hack-hack itu ya dia nge-hack exchange-nya aja terus dikirim ke walletnya dia gitu kayak gitu. Tetap transaksinya modelnya seperti itu. Karena kan tadi ada juga tuh dibahas tadi ada smart contract dan lain-lain. Seperti itu Pak mungkin Mbak Desi, Pak. Yap. Nah itu Mas Sayuti. Jadi kita masih punya kesempatan untuk melakukan attack ke exchange. Wah, siap Pak. Yuk kerjasama sama Mas Krisna nih. Lumayan setengah Bitcoin juga udah berapa sekarang? Ya, mantap, mantap. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak nanti kita ngebahas tentang ini nih, cryptocurrency. Jadi nggak kelar-kelar nanti. Bahas kripto aja, Pak. Saya nanya dong Pak, Monggo Mas, kalau saya bisa jawab. pengetahuan Bapak tuh tadi kan ada di Spotify ya yang dia pakai blockchain Pak. Ada nggak sih Pak kayak solution-solution kayak ERP terus juga beberapa company gitu Pak selain ini kan tadi kan media ya Pak ya. Nah ini kalau biasanya kan kalau hashing blockchain ini kan masalahnya di security apa ya. Saya juga implementasi beberapa kriptografi Pak di codingan saya Pak di Mhm. program. Tapi Ya. nggak mostly nggak semua sih Pak. Nah ada nggak sih Pak maksudnya kayak software yang memang yang udah diimplementasi gitu yang memang itu biasanya blockchain gitu Pak untuk perusahaan. Maksud saya daya jualnya itu di security-nya sih Pak sama blockchain-nya itu Pak. Ya. Em, ini contoh pengalaman saya juga ya. Nanti kalau teman-teman ada yang bisa bantuin juga saya dengan senang hati nih. Jadi di 1 bulan terakhir ini, saya kan punya services yang dipakai ke beberapa customer. Customernya ini perusahaan transport dan perusahaan kimia ya. Tiba-tiba ada aja tuh attack ke apa ke alamat dari services yang kita berikan. Padahal logika sederhananya kita udah pasang SSL. Kita sudah host di cloud yang menurut kami paling secure di GCP ya, di Google. Terus penamaannya juga kita eh, coba hindari misalnya PT Sayuti Jaya. Nah, kalau itu kan wah ini pasti duitnya banyak nih gitu kan. Nah, udah kita hindari. Jadi kita udah buat terus juga alamat domainnya juga sesuatu yang tidak mencolok gitu. Tapi tetap aja ada yang nyerang. Nah, terus arah dengan pertanyaan Mas Krisna itu apa? Apakah sistem yang kita deliver, ini kebetulan berbasis ERP, itu secure atau enggak? Sangat secure malah Mas. Jadi secure-nya itu dari sisi aplikasinya. Jadi contoh, kalau misalnya cuma user ID dengan password itu sesuatu yang biasa lah. Hubungan antara front end dengan back end itu hanya bisa diakses oleh si aplikasinya itu sendiri. Jadi misalnya kita mau, contoh tadi ada data supplier sama data part ya. Misalnya kita mau akses data supplier sama data part di aplikasi yang kami deliver, itu nggak akan bisa apa namanya, nggak akan bisa masuk langsung ke database-nya gitu loh, karena dia pasti akan mentok di front end-nya saja gitu. Nah, tapi itu juga nggak membantu karena ada banyak layer sebelum si customer bisa masuk ke data itu ya. Nah, jadinya nih efeknya yang saya rasakan sendiri tuh mirip-mirip seperti yang katanya hacker, terus dia ngerubah eh ngerubah halaman depan dari misalnya kementerian apa gitu. Nah, Divestment Pak itu. iya di Face. Cuma di Face itu kan sederhana sebenarnya buat ngerubahnya tuh kita tinggal nge-restore apa face yang kita simpen gitu. Sesimpel itu, tapi kan sem- tapi tetap aja itu bisa diakses. Kita udah ngerubah-rubah port lah, apalah itu udah hampir semua. Jadi saya justru di sini taruh lagi di atas meja ya.
eh, masalah security ini sesuatu yang menarik dan masih ada peluang sebenarnya kalau kalau ada obat mujarab ya dengan menerapkan ini bisa menyelesaikan semua karena mau nggak mau agak sulit. Begitu kita membuka akses untuk orang luar, kita taruhnya di cloud. Artinya kan untuk bisa mengakses dia hanya butuh internet, berarti ada ada hal yang memang harus terbuka supaya orang tuh bisa mengakses layanan kita. Nah, sesuatu yang terbuka ini yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang kerjaannya ya kayak gitu. Gitu sih. Sepertinya tidak menjawab pertanyaan Mas Krisna, tapi ini juga sekalian kalau ada teman-teman yang punya ide apalagi yang bisa saya lakukan, itu sesuatu yang akan saya coba. Gitu. Terima kasih. Menambahkan sedikit sih Pak, yang Monggo, monggo, layer-layer monggo. yang Pak Firdaus maksud itu mungkin DMZ kali Pak ya, Demilitarization Zone. Jadi memang server yang facing ke depan itu siap ditembak pakai rudal, pakai peluru ringan, peluru berat, tapi aset-aset yang terpenting kita, yang lemah kita, yang vulnerable ada di belakang DMZ ini. Jadi ya untuk akses-akses yang benar-benar qualify aja yang boleh tembus dari internet sampai ke belakang mungkin gitu kali ya Pak ya. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk supaya paling tidak nggak bisa di-deface sama orang coba? Hmm. Si Letaknya Jun. sih Pak, misalnya deface itu kan as simple as index.html berubah aja HTML-nya itu kan langsung Hmm. deface kan. Hmm. Tetapi benar yang kata Pak Firdaus berhasil mendeface halaman depan tidak berarti dia ngacak-ngacak data di Betul, belakang. Cuman betul, mungkin betul. gua hebat ganti halaman depan gitu aja sih. Iya, betul. Cuman maksudnya serangan itu pasti akan selalu ada gitu kan. Ya orang garis depan lah yang menangkisnya gitu. Entah pakai pakai anti rudal, anti tank, anti apa ya DMZ itu yang pakai Iya, iya. firewall. Nah, yang bisa nembus itu sih yang hebat ke belakang itu sih. Ya, Izin Pak, mungkin monggo, monggo, monggo. sharing aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau biasanya Pak, untuk divestment itu dia di layer 7 Pak di aplikasi. Untuk metode serangannya Pak. Jadi jarang yang memang sampai layer ke bawah-bawahnya sih Pak, karena kan deep banget ya. Udah sampai fisik biasanya kalau sampai bawah sampai satu kan. Nah, biasanya itu lewat aplikasi Pak. Biasanya si hacker itu kalau dia public ya Pak ya. Ini biasanya aplikasi yang public terutama karena dia kan lebih bisa nyentuh lebih gampang ya Pak ya. Nah, itu biasanya dia akan scanning dulu Pak vulnerability-nya apa. Kan banyak tuh ada skill injection, ada access, cross site, terus juga ada cookie dan lain-lain. Nah, itu biasanya dari situ Pak. Kalau dia udah bisa masukin shell-nya, terus dia bisa remote command, udah tinggal diganti aja si apa namanya, si tampilan depan indeks HTML-nya, indeks Ya. PHP, indeks lain-lain. Nah, kalau yang tadi Pak Firdaus sempat sampaikan, saya juga agak concern tadi, itu kayaknya kena DDoS ya Pak ya, kalau yang saya tangkap. Apa? Pernah Kena DDoS? denial of service Pak, yang tadi Pak Firdaus bilang itu, udah pakai GCP dan lain-lain. Nah, saya nggak tahu errornya seperti apa, cuman yang saya tangkap tuh kena DDoS. Jadi kalau yang kita investigasi kemarin tuh bener ada yang menginjek sesuatu eh, ke halaman depannya lah gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat tuh, oh ini ada file baru nih yang masuk gitu. Ya sesimpel kita kayak ngedelete-nya tuh tapi merestore sesuatu yang udah kita backup. Ya udah itu on lagi, cuma mengganggu aja. Belum ada solusi yang lain sih yang selama ini kita bisa lakukan sih, Mas Krisna. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Di audit Pak, pentest biasanya. Ya, kalau ada yang bisa memberikan gratisan, saya menerima. Ya, ya, ya. Siap-siap siap Pak. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, kita Oh absen. iya, Gimana Mas Nanang? nggak tadi mau nanya pertanyaan lagi sih Pak. Boleh, silakan. Kalau saya Eh, bisa kan jawab. kayak tadi Bapak bilang blockchain itu kan bagus ya Pak ya sebenarnya Pak ya. Nah, Ya, cuma kenapa perusahaan-perusahaan besar itu dia tidak pakai blockchain aja Pak dibanding pakai database biasa Pak? good question. Nah, karena contohnya gini deh, di sini, di kelas ini deh, kelas ini, perusahaannya ada yang pakai teknologi blockchain Iya. nggak? Itu aja dulu. Ada nggak? Saya enggak, Pak. Nah, Mas Lisdianto deh, pakai nggak Mas?
Enggak Ada, Pak. Nah, itu kan Mas untuk Krisna Enggak, pakai Pak. nggak? Enggak. Nah, nggak ada yang pakai kan? Saya ada sih Pak, tapi Oh, mitra. ada. Mitra. Iya, Tapi jadi teknologinya bukan Mas Krisna punya kan? Maksudnya Mas eh, Krisna nggak nguasain teknologinya kan? kita bikin bareng-bareng Pak. Oh, bikin bareng-bareng. Ya, oke lah. Berarti ini Cuman ya ada. itu Pak tadi kenapa saya bilang hardware-nya dan lain-lain itu very complicated banget Pak. Nah, itu dia. Treatmentnya. Jawabannya itu Mas Nanang. Satu, penguasaan teknologinya. Jadi nggak semua orang bisa. Kalau semua orang bisa, udah pada bikin teknologi blockchain semua. Pasti itu. Hmm. Iya. Terus dari sisi hardware-nya, saya nggak tahu kalau hardware-nya bahkan se-complicated itu. Kalau Mas Krisna udah punya pengalaman. Kalau saya nggak punya pengalaman. Bahwa apa ya? Bahwa itu ternyata bisa dipakai di supply chain juga kan itu sesuatu yang ngapain coba supply chain pakai blockchain gitu ya. Nah, kita nggak bisa jawab juga. Karena kita mungkin belum pernah ngerasa butuh untuk bisa terverifikasi dari awal sampai akhir. Karena selama ini kita ngerasa dengan kita menggunakan teknologi seadanya itu udah cukup gitu loh. Jadi ya balik lagi ya. Karena kita belum ngerasa butuh sih. Nah, yang terpopuler ya mau nggak mau cryptocurrency. Karena memang butuh yang secure. Sesimpel itu. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Anang ya. Ada lagi teman-teman? Thank you, Pak. Oke, siap. Kita coba absen. NG Novianti ada? Hadir, Pak. Iya. Bambang. Oke. Berman ada? Damara ada ya? Ada, Pak, hadir. Julian tadi ada. Gendong anak. Krisna ada? Hadir Pak. Oh iya, sorry Mas. Siti Adinda. Hadir Pak, saya Pak. Hadir, Pak. Ya, Mas Bambang ada. Tenang. Sera ada ya, Sera ya. Sri Utami juga ada. Ya, udah semua nih teman-teman. Yang nggak dipanggil udah di absen. Tenang, tenang. Kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke, Terima kasih, saya Pak. mau sudahi Terima kasih, dulu. Pak. Sampai ketemu lagi ya di